Dan dengan teknis yang akan saya jelaskan nanti, diharapkan bisa menghemat penggunaan pupuk tabur hingga mencapai angka 70% dari dosis yang biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera selalu buat para sahabat maupun rekan tani sekalian dimanapun berada. Salam tani, bersama saya kembali Budi Harto di channel Paduan Budidaya Tanaman. Menanggapi banyaknya keluhan sahabat maupun rekan tani, khususnya tentang kelangkaan dan ketersediaan pupuk tabur bersubsidi, serta semakin membengkaknya anggaran biaya produksi dalam pembelian dan penyediaan pupuk tabur bagi tanaman, maka dari itu pada video kali ini saya akan coba mendiskusikan kondisi tersebut agar dalam teknis berbudidaya kita, khususnya dalam penaburan pupuk, masih bisa kita siasati dengan anggaran semurah mungkin dan dengan efektivitas serapan pupuk serta kebutuhan unsur hara tanaman yang bisa tercukupi dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik. Namun sebelumnya, bagi rekan maupun sahabat tani yang sering melihat video-video tutorial di YouTube Panduan Budidaya Tanaman dengan konsep-konsep dasar kebutuhan tanaman, baik mengenai dosis penaburan maupun tingkat ketersediaan unsur hara bagi tanaman berdasarkan jenis pupuk yang kita taburkan maupun kondisi lingkungan budidaya, terutama masalah karakteristik dan kondisi lahan media tumbuh tanaman, merupakan acuan dasar atas teknis maupun strategi kita dalam mensiasati pemupukan dan penyediaan unsur hara bagi tanaman, meskipun dengan teknis mengurangi dosis penaburan, namun masih bisa efektif dan efisien terhadap anggaran pembudidayaan bila dibandingkan dengan kondisi yang normal seperti biasa kita menaburkan pupuk pada tanaman yang kita budidayakan. Dan dengan teknis yang akan saya jelaskan nanti, diharapkan bisa menghemat penggunaan pupuk tabur hingga mencapai angka 70% dari dosis yang biasanya. Di luar daripada pertimbangan kesetaraan penghematan yang kita lakukan dengan manfaat yang biasa kita taburkan, maka bila kita melakukan penambahan volume dari angka 30% ke yang lebih besar lagi, kemanfaatannya dalam hal penyediaan unsur hara bagi tanaman juga akan sejalan menjadi lebih maksimal pula. Dengan kata lain, cara ini kita anggap sebagai langkah untuk mengupgrade ketersediaan unsur hara bagi tanaman dengan tujuan meminimalisir faktor-faktor pembatas yang bisa mengurangi kelarutan dan ketersediaan unsur hara bagi tanaman. Namun bukan berarti menambahkan jumlah kandungan unsur hara yang terdapat di dalam pupuk-pupuk yang kita treatment tersebut. Atau dengan kata lain, kita hanya mengambil alih sebahagian proses yang dilakukan oleh tanah ataupun lahan pasca pupuk ditaburkan, sehingga proses-proses tersebut sudah kita lakukan sebelum pupuk ditaburkan ke lahan. Dan dengan pengambil alihan tahapan proses yang terjadi pasca kita menaburkan pupuk di lahan tersebutlah yang nantinya
bisa mengurangi resiko kehilangan unsur hara mulai dari proses pelarutan hingga penguraian sampai pada ketersediaan unsur hara tersebut bagi tanaman, yang secara otomatis pula akan mendongkrak persentase jumlah unsur hara yang bisa tersedia dan terserap oleh tanaman. Yang dengan kata lain, teknis ini akan lebih mempercepat dan mempersingkat tahapan proses pelarutan, penguraian hingga penyerapan unsur hara ke tanaman bila dibandingkan dengan kita menaburkan secara langsung pupuk-pupuk tersebut ke lahan kita. Gunakan 30-40% jenis maupun dosis pupuk yang biasa kita taburkan sesuai tahapan dari pemupukan dan pertumbuhan tanaman. Kemudian campurkan pupuk kandang sapi atau pupuk kandang kambing sebanyak 2 kali lipat dari jumlah pupuk yang 30-40% tadi. Lalu kita tambahkan abu sekam atau arang sekam sejumlah 15-20% dari dosis atau berat pupuk tadi, dengan catatan abu sekam untuk lahan-lahan standar yang normal, sedangkan arang sekam atau serbuk arang kayu lainnya untuk jenis dan karakter lahan pasang surut ataupun rawa payau. Dan yang terakhir kita tambahkan deterjen bubuk atau deterjen serbuk sejumlah 1 kilo per 100 kg total campuran pupuk yang kita treatment tersebut. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu dengan mengadu semua campuran pupuk tadi hingga merata dan homogen agar dalam prosesnya nanti bisa berjalan seimbang dan seragam. Pupuk susulan pertama sebelum diperam tak semprot pakai FNS sama Saka 100 ml. Dilanjut dengan tahapan berikutnya yaitu penyemprotan FNS dosis 100 ml ditambahkan dengan Saka andalan dosis 50 ml dan Salmar andalan dosis 30 ml per 10 liter air. Namun dalam penyemprotan tersebut usahakan tidak membasahi campuran pupuk, yang maksimal hanya sebatas melembabkan campuran pupuk tersebut. Tahapan berikutnya setelah penyemprotan larutan FNS, Saka dan Salmar, maka berikutnya kita aduk kembali campuran pupuk tersebut sambil kita jerang agar kondisinya menjadi kering angin dan sedikit lembab. Dan perlu diperhatikan bahwa dalam menjalankan tahapan-tahapan perlakuan tersebut, hindarilah dari penyinaran matahari karena akan berpengaruh pada kualitas hasil yang kita dapatkan. Selanjutnya, dalam kondisi lembab dan kering angin tersebut, langsung saja kita masukkan campuran pupuk tadi ke dalam karung-karung goni plastik yang sudah kita siapkan, lalu dibiarkan atau diperam selama minimal 2 malam sebelum keesokan harinya kita taburkan ke lahan. Dan sebagai tambahan, upayakan penaburan pupuk tersebut kita lakukan di sore hari untuk lebih memaksimalkan proses-proses selanjutnya di lahan pertanaman ataupun lahan budidaya kita, karena dikhawatirkan juga apabila penaburan kita lakukan di pagi hari dengan kondisi cuaca panas akibat radiasi sinar matahari, maka bisa menurunkan kualitas ataupun mutu dari pupuk yang kita taburkan yang sudah kita treatment sebelumnya. Ya, ini Bos Arif sedang melakukan penaburan pupuk dasar Petrogane dan Dolomit serta Vertipos. Dan untuk menghemat durasi video YouTube kali ini, maka penjelasan tentang peran maupun manfaat dari komponen ataupun bahan-bahan yang kita campurkan tadi akan kita bahas di episode berikutnya. Sekarang penyemprotan
Jadi buat para sahabat dan rekan tani sekalian, demikianlah sedikit uraian ataupun penjelasan mengenai teknis untuk mengupgrade ketersediaan dari unsur hara dari pupuk yang akan kita taburkan kepada lahan dan tanaman kita. Saya Budi Harto dari Stabat Langkat, Sumatera Utara. Jayalah selalu petani Indonesia dan salam tani. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.